Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mulai diburu oleh waktu untuk segera menyelesaikan berkas perkara dari kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani dan asistennya Ismail Marzuki. Di tengah rasa penasaran publik soal akhir dari drama Nikita Mirzani dan Reza Gladys, pihak Kejaksaan Negeri diberi waktu selama 20 hari sejak menerima pelimpahan berkas perkara Niki di tanggal 5 Juni 2025 kemarin. Lantas, benarkah perkara ini disidangkan tepat waktu? Pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah berkomitmen untuk segera menyempurnakan berkas P21 dari Polda Metro Jaya untuk bisa segera naik ke meja persidangan. Apalagi sejumlah barang bukti mulai dari sejumlah uang, mobil, ponsel, hingga beberapa dokumen penunjang pun sudah diserahkan pihak kepolisian sebagai alat bantu pemberkasan di Kejaksaan. Seolah ingin kasus yang menjadi perhatian publik ini terang benderang di persidangan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, mengerahkan 6 orang jaksa penuntut umum untuk fokus menangani kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Terkait dengan setelah diterimanya tersangka dan barang bukti ini, tentunya teman-teman jaksa penuntut umum akan kembali menyusun dan meneliti dakwaan yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan. Hal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Karena setelah tahap 2 ini tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Rencana total mungkin ada 6 JPU gabungan dari Kejati dan Kejati, dan setelah pelimpahan nanti silahkan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Yang kemudian menarik, dilibatkannya 6 jaksa penuntut umum berupaya membuktikan Nikita Mirzani dan Mail bersalah melakukan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU seperti yang dilaporkan Reza Gladys justru menuai atensi publik. Banyak yang beranggapan jika 6 jaksa penuntut umum menangani kasus pidana umum seperti yang menjerat Nikita Mirzani terlalu berlebihan. Bahkan sejumlah praktisi hukum pun menyampaikan pandangannya terkait hal tersebut. Ya, kalau saya lihat sih memang kebanyakan ya dari pengalaman saya pribadi. Untuk kasus tipikor saja, mungkin tipikor yang di kejaksaan ya, JPU-nya nggak sebanyak itu gitu. Hanya ini adalah beberapa kasus tipikor yang JPU-nya tidak sebanyak itu gitu. Tapi kok kasus Nikita ini yang sangat saya bingungkan, ini kan pemerasan ya jatuhnya, tidak tindak pidana khusus ya. Itu kenapa sebanyak itu saya juga agak bingung. Mungkin apakah JPU ini memang lagi nggak banyak perkara jadinya dibagi-bagi gitu ya, atau mungkin memang dianggap Nikita ini sebagai kejahatan yang kelas berat, dianggap seperti itu mungkin bagi JPU.
Ya, 3 lah. 3 itu udah cukup banyak lah memang kasus pemerasannya. Tapi mungkin dianggap di kita memang menurut JPU berbahaya kali. Makanya jadinya sampai ada 6 kali menurut saya juga pikir kayaknya terlalu over ya, agak aneh aja gitu loh. Sedangkan kasus-kasus yang pidana khusus aja JPU-nya mungkin 6 juga gitu. Ini kan bukan sejenis seperti terorisme, tipikor yang benar-benar kejahatan extraordinary gitu loh. Sebanyak-banyaknya pun kalau TPPU mungkin nggak seperti sampai 6 seperti itu ya. Saya rasa juga di Jakarta masih banyak kok perkara yang lebih parah daripada Nikita Mirzani yang memang membutuhkan perhatian khusus kan. Memang rata-rata setiap perkara pidana itu terima 6, 7 sampai 8 JPU. Begitu. Jadi nggak ada menangani perkara pidana itu cuma 1 JPU itu nggak ada. Pengacara aja kalau ada perkara pidana misalnya 10, 15, 20 pengacara kan, apalagi JPU udah bagus tuh cuma 6. Biasanya tuh 8, 9 gitu. Kenapa? Ada dari Kejati membackup, ada dari Kejagung membackup, ada dari Kejari membackup kan, menangani kan. Jadi memang rata-rata 6 sampai 10 malah gitu. Jadi kalau 6 JPU ya biasa aja. Justru kalau kita tanya kenapa cuma 1, kenapa 2, ini ada apa nih gitu. Karena standarnya memang 6 sampai 10 JPU yang menangani perkara itu, perkara. Terkait beban pembuktian ada sama pihak jaksa penuntut umum, bukan pada majelis hakim. Majelis hakim hanya menilai kemudian memutuskan. Jadi ini penentuan adalah jaksa penuntut umum untuk beban pembuktian. Jadi ini PR besar buat jaksa. Saya pikir sampai 6 JPU tentunya memang terlihat memang pihak jaksa ini hati-hati karena ini kan kasus ini kan cukup viral ya, cukup menyita publik. Jadi otomatis makanya sebenarnya tadi dalam hal menyusun ini JPU pasti sangat hati-hati karena ini beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum, bukan pada majelis. Justru ada sama jaksa penuntut umum. Ini sangat hati-hati, itu beban mereka nih. Ini penentuan final di mereka. Karena majelis hakim hanya menilai dan memutuskan. Penentuan utama di jaksa penuntut umum terkait beban pembuktian. Di sisi lain, pihak Nikita Mirzani masih berkeyakinan jika laporan yang dilayangkan Reza Gladys tak akan terbukti di pengadilan. Sejak awal, pihak Nikita berkeyakinan jika uang 5 miliar yang jadi akan masalah ini adalah bagian dari kesepakatan, bukan upaya pemerasan. Maka dari itu, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Nikita Mirzani sangat menantikan proses persidangan kasus pidana ini bergulir untuk membeberkan bukti-bukti yang dimiliki. Dalam sebuah persoalan hukum, itu pada titik muara akhirnya, itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan aja ini. lah. Karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Terus dia minta tolong. Terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik. Dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang menurut Mail. Berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Kenal ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Kesempatan buat pengacara Nikita Mirzani untuk bertarung di pengadilan. Karena apa?
kita tahu bersama di dalam hukum pidana ada asas yang menyatakan bahwa bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya. Jadi harus terang-terang. Kalau bukti abu-abu, tentunya ya masalah bukti-bukti yang sudah dihadirkan atau sudah dilimpahkan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan, apakah itu mobil kemudian uang, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu senjata untuk bahwa ini kita harus dijerat. Itu harus diuji betul-betul. Apakah alat-alat bukti yang sudah diterapkan sudah tepat atau tidak, kemudian unsur pidananya, terutama mengenai apakah ada pemerasan atau pengancaman. Itu akan Sampai saat ini, belum ada jadwal resmi yang dikeluarkan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kapan pastinya sidang pidana Nikita Mirzani akan bergulir. Di sisi lain, pihak Kejaksaan Negeri pun masih terus mengejar waktu agar kasus ini bisa segera disidangkan. Sampai sekarang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum menerima berkas yang ditanyakan tadi. Jadi belum ada keterangan yang bisa saya berikan terkait dengan perkara pidana tersebut. Jadi biasanya apa mungkin berapa tenggat waktunya entah dari pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan biasanya? Hal itu juga tidak bisa saya kasih keterangan. Kenapa? Karena memang kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara itu memang kewenangan dari pihak kejaksaan. Saya belum bisa kira-kira. Yang jelas kami akan sesegera mungkin menyelesaikan dakwaan dan sesegera mungkin kita limpahkan, dan nanti pasti akan kita infokan lebih lanjut. Sambil menunggu proses persidangan, beberapa ahli spiritual mulai memprediksi ujung dari perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Menariknya, meski dihimpit pasal berlapis dan banyak jaksa penuntut umum yang menyertai kasusnya, Nikita Mirzani justru dianggap akan mendapatkan akhir yang bahagia, yaitu berupa kebebasan. Lantas, bagaimana nasib akhir Nikita Mirzani nantinya? Menarik untuk ditunggu proses peradilan yang akan terjadi ke depannya. Saat ini, Kaniki mengalami sebuah abraksi. Niatnya itu untuk memberikan sebuah edukasi, mungkin seperti itu ya. Saya melihat jiwa yang ingin memberikan kebenaran, tetapi apakah tadi ya, ada sesuatu yang membuat dia ini terkadang stuck karena di perkara hati lara 4, kecemburuan, ketidaksenangan. Jadi kalau kata orang Sunda menyebutnya sirik pidik hasud dengki. Nah, sirik pidik hasud dengki 4 jatuh jadi 4. Maka saat ini mengalami Nikita Mirzani mengalami angka 4. Banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang tidak senang dengan dia. Pada akhirnya sebuah perjalanan yang tahun 2025 oleh Kaniki ini adalah angka 4. Parah. Nah, tetapi tertolonglah di angka 2 ini. Niki itu adalah 2 tambah 5 jumlahnya 7. 7 diambil 5 jumlahnya 2. Lunggu. Saya melihat ada aura yang sangat luar biasa yang nantinya akan dimiliki oleh Kaniki. Setelah ini angka 2 ini entah 2 minggu, entah 20, entah 12 atau apa. Dari sekarang di bulan ini ada angka yang luar biasa untuk Kaniki. Artinya saya melihat ada aura kebebasan, ada aura hirup udara yang segar untuk Kaniki. Dan aura Kaniki juga sampai saat ini saya melihat masih bagus, baik-baik saja. Karena terlihat pantulan auranya itu seperti pantulan aura Kentring Manik. Kentring Manik itu melambangkan sosok seorang perempuan yang sangat hebat, luar biasa. Wonder Woman, mampu untuk mengendalikan segala hal apapun, begitu auranya. Dan setelah next someday, setelah ini saya melihat luar biasa sekali. Sangat naik sekali. Tahun 2025 terus sampai tahun 2026 untuk Kaniki Mirzani. Dan saya melihat adanya kebebasan, kemenangan oleh Kaniki teman-teman ya. Kalau aku lihat ini masih ada untuk beliau ada permintaan untuk naik banding ya. Dan
sepertinya kasus ini akan bergulir sangat lama ya, karena ini menyangkut tentang nominal uang ya, uang yang memang yang sedang dituntut oleh terdakwa ya, dan sepertinya ini kasus akan terus bergulir dan ini akan semakin ramai dan semakin rumit karena satu sama lain juga merasa paling benar, dan tentunya ini juga ya sama-sama saling memiliki pendukung yang kuat di belakang beliau dan sama-sama tidak mau mengalah. Jadi kasus ini akan bergulir sangat panjang, dan sebab di sini juga masih ada orang-orang lain di belakang yang masih berkaitan. Seperti aku melihat sepertinya minimal ada 3, maksimal ada 5 orang yang memang di sini nantinya akan juga masuk dalam daftar list ya, orang yang terduga aku bilang ini, dan juga tentunya ini yang akan menyelamatkan kemudian artis NM ini. Jadi kita tunggu saja, sabar saja proses hukum yang berjalan ya. Ya, kita harus mulai siap-siap ya, siap-siap dalam arti kata untuk memperjuangkan haknya secara hukum, kepentingan hukumnya atas laporan di mana dia sebagai terlapor dan sekarang sudah P21. Beberapa saat lagi mungkin sudah P21 tahap 2 di mana proses pelimpahan berkas dan juga tersangkanya ke pihak kejaksaan, dan kemudian akan ada persidangan ya. Jadi semua hal, argumentasi, bukti apapun yang memang diperlukan dalam perkara ini itu mulai harus dipersiapkan dan mulai diperjuangkan di dalam persidangan ya, karena polisi merasa bahwa memang cukup bukti untuk menjadikan kita tersangka, maka ditersangkakan ya. Jaksa merasa sudah cukup bukti tentang dugaan kejahatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga kejaksaan mem-P21-nya kan begitu. Jadi sekarang perjuangannya kan tinggal satu nih di pengadilan negeri ya. Jadi di sini harus digunakan betul-betul semaksimal mungkin segala bentuk argumentasi, saksi ahli atau bukti-bukti lain untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya Nikita ini tidak bersalah, tidak seperti apa yang disangkakan oleh pihak kepolisian dan juga oleh pihak kejaksaan. Nah, jadi kalau misalnya kemudian itu berhasil dilakukan, maka kita berharap tentunya ada putusan pengadilan yang adil, yang tidak merugikan kepentingan hukum di kita dalam perkara ini. Kalau posisi sekarang sudah di ranahnya kejaksaan, sudah P21 ya, udah lengkap, tentunya kita tidak bisa mendahulukan majelis hakim. Kita tunggu saja, kecuali kemarin masih penyidikan. Polisi masih bisa kita berprediksi. Kalau sekarang ini sudah, tapi walaupun ini belum final. Jadi kita percayakan kepada majelis hakim, dan kita berharap majelis hakim dalam menangani perkara ini betul-betul harus berdasarkan kebenaran dan keadilan, sehingga masyarakat pun merasa puas, netizen pun puas. Jadi kita tunggu, kalau memang Nikita Mirzani betul-betul terbukti unsur pidananya terkait pemerasan dan pengancaman, ya harus siap. Tapi kalau memang tidak terbukti, kita berharap majelis hakim harus tegas, harus saatnya untuk tegak lurus, gak ada lagi main-main. Jadi kita coba berpikir positif lah, terutama netizen, apalagi yang fansnya Nikita Mirzani ya. Jadi harus sabarlah. Kita percayakan kepada majelis hakim nanti yang mengurus perkara ini.